Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Sinau Data ID. Oke, nah di video kali ini kita akan melanjutkan case yang sebenarnya masuk ke topik sintaks ya. Nah, di sintaks ini salah satu topiknya adalah kita akan mempelajari yang selanjutnya yakni variabel gitu. Jadi kaidah dari sisi penulisan ini kita juga harus paham apa itu variabel. Oke, kita mulai. Jadi variabel adalah container for storing data values, gitu ya. Jadi ya mudahnya mungkin variabel ini adalah suatu muatan gitu ya untuk menyimpan data value atau nilai dari suatu data, gitu. Kemudian creating variable, gimana nih cara ngebuat variabel dalam Python? Python has no command for declaring a variable. Jadi nggak aneh-aneh, dia nggak ada komen tertentu untuk mendeklarasikan suatu variabel. Jadi sangat mudah. A variable is created the moment you first assign a value to gitu. Jadi ketika kita ngebuat langsung nih kita bisa nge-assign atau memberi nilai pada suatu variabel. Oke. Di sini dikasih example, jadi try it yourself. Kita coba klik. Oke. Nah, di sini kita ngebuat beberapa variabel ya, teman-teman. Ada variabel X diberi nilai 5 dan Y diberi nilai John gitu. Nah, kemudian di print X dan Y sehingga muncullah ini ya. Di kanan tadi ada 5 dan John. Gitu. Jadi cara ngebuat variabel ini cukup gampang ya. Kita tinggal apa nyebutin apa yang mau kita nama variabelnya. Ini bebas ya. Jadi namanya itu bebas. Tapi nanti ada kaidahnya. Kita akan bahas selanjutnya. Kemudian kita beri nilai. Nilainya mau apa nih? Kalau 5 kan berarti angka itu bisa. Terus ini adalah suatu namanya tipe data string. Nanti spesifik kita akan pelajari di topik khusus terkait tipe data ya. Gitu. Oke, terus variable don't need to be declared with any particular type. Jadi yang membedakan dan mungkin bisa dibilang kenapa Python ini cukup simple karena kita nggak perlu untuk mendefinisikan atau nge-state gitu ya. Ini tuh tipe datanya apa. Jadi nggak perlu dihafalin. Kita langsung aja berintuisi 4. Kita mau ngasih nilai ini 20, 100, ini namanya Amar misalkan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian and can even change the type after they have been set. Jadi bahkan kita bisa mengubah ya. Jadi kita akan belajar di yang selanjutnya. Nah, yang di sini casting. If you want to specify the data type of the variable, this can be done with casting gitu. Jadi casting ini ya kita bisa spesifikin. Oh, 3 itu mau dikasih tipe data string gitu ya. Kemudian string ini artinya dia kali karakter lah, mungkin mudahnya gitu ya, karakter gitu. Ini 3, float ini 3 juga gitu. Nah, ini kalau misalkan kita coba ini ya, print maksudnya apa di casting tadi. Jadi sebenarnya casting ini eh, case-nya gini sebenarnya mudahnya. Dia ngubah suatu tipe data. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, ini kita coba disable dulu. Oh, nggak bisa. Nah, oke, ini perlu manual. Oke, nah, oke. Taruhlah sebenarnya X ini adalah 3, gitu ya. X ini sama dengan 3. Nah, kalau misalkan ini di print, gitu ya, print X, gitu ya, kan. Nah, dia di sini tipe datanya adalah eh, 3, gitu ya. Sorry, tipe datanya adalah integer. Gitu. Nah, sebenarnya kita akan pelajari ini selanjutnya. Nah, kenapa kok bisa tahu integer, gitu kan? Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita type X, oke, kita coba jalankan. Oke, kelas in gitu ya. Jadi X ini di set value-nya 3, terus kita coba cek ini tipe datanya apa nih? Oh, integer gitu ya. Terus print X. Nah, kalau misalkan oke, di sini kita ubah gitu ya. str kayak yang di atas. Oke. Nah, terus di sini dijadiin X. Nah, itu nanti dia akan berubah gitu. Ini tipe datanya awal sama setelah berubah. Nah, oke, kita coba jalankan. Oke, pertamanya integer, kemudian kita bisa nge-casting, jadi setelahnya nge-convert tipe data satu ke tipe data lainnya. Itu jadi string, gitu. Jadi kalau di print sama-sama 3 sebenarnya. Cuman tipe datanya yang berbeda, gitu ya. Apa mas bedanya integer dan string, gitu ya. Nanti kita akan bahas sebenarnya. Cuman sederhananya kalau integer bisa dijumlah, gitu ya. 3 tambah 3, 6, gitu. Tapi kalau string karena karakter, ya dia jadinya nggak bisa dapat 6 ya kalau dijumlah, gitu. Oke, nah terus selanjutnya get type. Nah, ini yang tadi ya sebenarnya udah saya contohkan caranya tahu tipe datanya apa. Ini bisa pakai function type gitu ya. Oke.
Terus ini mungkin yang juga jadi kebingungan buat teman-teman yang baru pertama kali belajar Python ya. Apa sih bedanya petik 2 sama petik 1 gitu ya? Kalau misalkan kita nanti mau ngebuat tipe data string. Gitu ya. String variable can be declared either by using single or double. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, single dan double itu sama gitu ya. Jadi sama-sama akan menghasilkan tipe data string gitu. Terus yang perlu dicatat juga, variabel ini case sensitif gitu. Apa maksudnya case sensitif gitu? Jadi besar kecil itu berpengaruh ya dan beda gitu. Maksudnya apa? Di sini misalkan saya bikin variabel a kecil sama dengan 4, kemudian ada a besar sama dengan Sally gitu. Nah, a will not override a kecil gitu ya. A besar tidak akan mengoverride a kecil. Gitu. Karena ini something yang berbeda. Gitu. Jadi mungkin untuk membuktikan dan biar teman-teman semakin paham, oke, and robot. Oke, jadi saya coba bikin tadi ya saya copy. Nah, gini. Contohnya kalau misalkan saya bikin x sama dengan 2 gitu ya. Kemudian x sama dengan 10. Oke. Kalau misalkan teman-teman print x, nah ini itu nanti hasilnya apa? Ya, hasilnya 10, teman-teman. Karena pertamanya di SN kedua, kemudian di override atau di replace dengan 10, kemudian baru di print. Gitu. Cara kerjanya itu jadi bacanya dari atas ke bawah gitu ya. Nah, tapi beda halnya dengan ini. Kalau misalkan kita print A gitu ya. Apakah 4 ini akan berubah jadi sali? Enggak gitu. Karena A besar dan A kecil, A kecil dan A besar itu dianggap berbeda gitu. Oke, next. Kita coba lanjut. Oke, kita next. Variable names. Nah, jadi ada kaidah gitu ya, penulisan variabel gitu. Apa aja yang perlu kita ikutin gitu ya. Jadi variable can have a short name, kemudian or more descriptive name. Gitu ya. Descriptive itu berarti merepresentasikan maksud dari value-nya biasanya. Oh, age itu berarti usia. Gitu. Kemudian rules for Python variable. Jadi ini sebagai rules aja gitu ya, yang perlu teman-teman ikutin. Gitu. Jadi a variable name must start with a letter or underscore character gitu. Jadi dan ini mungkin poin 2 ya, variable name cannot start with a number, jadi nggak boleh number gitu. Bisa dicoba gitu ya kalau mau. Kemudian variable name can only contain alpha, jadi hanya bisa untuk konten alphanumeric, karakter dan underscore aja gitu ya. Terus variable name are case sensitive kayak yang tadi ya, age dan age seperti ini ya, kapitalnya berbeda itu dianggap berbeda gitu ya. Gitu. Nah, kemudian a variable name cannot be any of the Python keyword. Jadi di Python itu ada keyword-keyword yang tidak bisa kita consider dia jadi suatu nama variabel. Gitu. Apa aja? Udah ada listnya, gitu ya. Kayak misalkan n, ya boleh nih kita bikin keyword namanya n, s, assert, break, gitu ya. Jadi teman-teman bisa coba lihat, kita ada beberapa. Di sini disebutnya sebagai reserved word ya. Jadi yang udah di blocking lah, nggak boleh nih kita pakai, gitu ya. Oke, sip. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya ini ada beberapa ya, myvar gitu ya, dengan udah ada spotnya gitu ya. Oke. Nah, ini yang error, legal variable names. Boleh nih di depannya numerical gitu ya. Oke, ini ada spasi itu juga boleh gitu ya. Oke, sip. Nah, terus selanjutnya multi-word variable names. Ya, ini sebenarnya varian dari penulisan. Jadi dalam bahasa pemrograman itu ada beberapa istilah gitu ya. Jadi there are several techniques you can use to make them more readable. Pertama itu istilahnya camel case, teman-teman. Jadi dalam sebuah pemrograman, kalau kita nggak bikin variabel, ada misalkan kalau teman-teman pernah dengar, pakai dong camel case gitu ya. Nah, maksudnya ya ini, it word except the first start with a capital letter gitu. Jadi kecuali yang depan gitu ya, itu dimulainya start with a capital letter gitu. Jadi main variable name ini ya. Jadi kalau misalkan variable name ini variabelnya v-nya besar, kemudian name n-nya besar. Kemudian Pascal case, each word start with a capital letter. Setiap huruf ini setiap kata itu dimulai dengan kapital. Gitu. My variable name gitu. Sorry, tadi kayaknya ada penjelasan yang kurang ya. Jadi kalau camel case itu accept the first. Jadi ini kenapa may-nya kecil. Oke, sorry. Nah, kemudian yang snake case, each word is spelled by an underscore character. Ini dan biasanya kecil.
gitu ya. Jadi tiap kata itu dikasih underscore. My variable name John. Gitu. Jadi ada tiga ya, yang case, pasal case, dan snack case. Jadi kalau teman-teman nanti dengar istilah apa, diminta untuk bikin dengan format snack case. Oh, kayak gini nih, gitu ya. Tiap katanya dikasih underscore. Oke, terus next, assign multiple value. Nah, kalau tadi yang dicontohkan ini nge-assign-nya satu-satu aja, gitu ya. Nah, kalau misalkan yang di Python ini, spesifiknya kita dijelasin kalau misalkan bisa nih kita ngasih value ini langsung ke banyak variabel. Contohnya kayak gini, X, Y, Z. Ini langsung kita kasih value, X-nya orange, kemudian Z-nya banana, kemudian Z-nya cherry. Gitu ya, kayak koma seperti ini. Gitu. Terus one value to multiple variable. Ini juga bisa. Satu value-nya apa? Orange. Multiple variable-nya apa? X, Y, dan Z. Itu juga bisa. Kemudian unpack a collection. If you have a collection of a value in a list, tuple. Jadi ini namanya salah satu tipe data di Python ya, namanya list. Itu Python allows you to extract the value into variable. This is called unpacking. Gitu. Jadi fruits, gitu ya. Anggaplah ini kumpulan buah gitu ya, isinya ada apple, banana, cherry gitu ya. Nah, ini kita assign nih X-nya ini berarti ke apple, Y buah ini ya, Y-nya ke banana, Z-nya ini ke cherry. Gitu. Ini juga bisa. Oke, itu assign multiple values. Next, ke output variable. Nah, ini mungkin section terakhir, output variable, karena untuk yang global variable saya rasa belum perlu ya, untuk fundamental, karena perlu materi function terlebih dahulu, untuk teman-teman pahamin. Jadi ini adalah case terakhir gitu ya, di variable, yakni Python untuk output variable. Sebenarnya ini sederhana ya teman-teman. Jadi gimana caranya kita mau mengeluarkan variabel sebagai output gitu. Jadi the Python print function is often used to output variable. Jadi paling sering itu dipakainya dengan cara print ya. Gitu. Jadi kita bikin suatu variabel Python is awesome, kemudian print x gitu ya. Terus ini juga bisa ya kita munculin beberapa variabel langsung gitu ya. Dengan apa? Memisahkannya dengan koma gitu. Jadi ini kalau misalkan kita coba jalankan ya hasilnya gini ya, Python is awesome. Oke, you can also use plus operator to output multiple variable. Jadi kalau misalkan ini ada banyak gitu ya, dan ini string ya. Jadi string ini juga bisa dioperasikan dengan penjumlahan. Nanti dia akan ngegabung gitu. Nah, seperti Python is awesome. Sama. Oke, terus nah, for a number, nah ini bedanya ya. Kalau tadi string itu nyambung gitu ya. Kalau plus untuk numerical 5 dan 10 seperti ini, ya dia akan menjadi hasilnya. Kalau 5 plus 10, ya gitu ya. Dioperasikan plus seperti ini, ya hasilnya adalah 15. Gitu. Jadi X sama dengan 5, Y sama dengan 10, langsung di print ya. Mengkombinasikan keduanya, X plus Y bisa langsung sama dengan 15. Nah, tapi, nah ini kasih juga nih contoh. Kalau misalkan X-nya numerical atau integer, tapi Y-nya ini string, John, gitu ya. Ini bisa nggak? Nah, ini dimerahin ya. Teman-teman bisa coba nanti, try it yourself. Ini akan error, gitu ya. Karena kedua tipe datanya ini berbeda, gitu. Okay, the best way to output multiple variable in the print function is to spread them with comma, gitu ya, which even support different data type. Gitu. Jadi kalau misalkan mau nge-combine antara numerical dan string, baiknya pakai comma. Sip. Oke, itu dasar dari ini ya materi variabel pada Python programming, teman-teman. Semoga teman-teman dari penjelasan saya semakin paham. Kita udah ada di stage akhir untuk ngebahas sintaks ya, teman-teman. Tadi mulai dari udah belajar indentation, comment, kemudian bikin variabel gimana, ya. Di video selanjutnya kita akan melanjutkan ke topik tipe data. Jadi ada banyak tipe data yang ada di Python gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita cukupkan dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.